Tuhan mau bawa saudara bukan hanya di titik ini saja. Tuhan punya yang lebih buat saudara. Tuhan punya yang lebih buat setiap kita. Dan Tuhan mau bawa kita ke keadaan, ke posisi, ke sesuatu yang lebih untuk kita nikmati, untuk kita lihat, untuk kita alami. Tapi seringkali iblis coba menahan kita dengan menaruh pikiran yang salah. Dengan menaruh hal-hal yang buruk yang kita pikirkan, sehingga yang timbul bukan iman, tapi yang timbul ketakutan, kecemasan, putus asa, sehingga kita nggak melangkah, kita diam di tempat. Makanya judul khotbah saya di sore hari ini tentang gosip. Siapa yang suka gosip boleh angkat tangannya? Enggak ya, nggak suka gosip ya. Stop gossiping in your mind. Berhenti bergosip di pikiranmu. Gosip nih sesuatu yang dibicarakan yang biasanya belum tentu benar. Sama-sama bilang belum tentu benar. Makanya jangan gosip. Bilang kanan kirinya jangan gosip. Karena belum tentu benar. Hati-hati loh, gosip bisa menyebabkan kecanduan. Senin ketemu si A, ngomongin si B. Udah kemudian Selasa gak ketemu si A, Rabu gak ketemu si A. Kamis ketemu lagi sama si A, ngomongin lagi si B. Omongan yang sama di hari Senin diomongin lagi di hari Kamis. Gosip yang sama ya kan. Kecanduan. Karena tubuh fisik kita, karena manusia duniawi kita senang hal-hal yang negatif. Kalau gosip biasa aja bahaya, apalagi gosip di pikiran. Gosip in your mind. Dan seringkali gosipnya bicara tentang kamu gak bisa, kamu gak mampu. Lihat nanti tambah bahaya, tambah buruk keadaan. Dan gosipnya seringkali dilempar oleh iblis. Tapi jangan salahin iblis doang. Karena kadang-kadang kita juga terlibat dalam perbincangan gosip itu. Kadang-kadang kita juga cukup meyakini apa yang iblis bilang. Ketika iblis bilang, kayaknya kamu gak mampu besok hadapi masalahmu. Lalu kamu mulai mikir dan bilang, iya juga ya, kayaknya saya gak mampu. Lalu kemudian iblis bilang, kayaknya besok keadaan tambah buruk deh. Iya juga, kalau tambah buruk gimana ya? Kita mulai ikut dalam perbincangan itu. Dan poin khotbah saya adalah bagaimana kita menghancurkan. Kalau obrolan gosip itu seperti podcastnya kita bubarin gitu. Kalau pembicaraan gosip itu tentang siaran televisi, gimana siaran televisinya, sinyalnya itu kita hancurkan gitu. Nah, kabar baiknya ada perkataan Tuhan yang lebih kuat daripada gosip. Amin. Ada janji Tuhan yang lebih kuat daripada gosip-gosip yang iblis coba taruh di pikiran kita. Nah, bagaimana kita membungkam, bagaimana kita menghentikan obrolan negatif yang seringkali muncul di pikiran kita. Yuk kita buka 2 Korintus 10, ayatnya yang ketiga, katakan apa di sana? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kemudian ayat 4 dibilang apa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kemudian ayat 5 dikatakan apa? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menghancurkannya kepada Kristus, ditaklukkan kepada Kristus. Senjata yang kami gunakan penuh kuasa, sanggup meruntuhkan benteng-benteng di ayat 4. Sanggup meruntuhkan, membatalkan setiap asumsi-asumsi yang gak sesuai firman Tuhan. Pendapat-pendapat yang gak sesuai firman Tuhan. Ketika kita jadi kewalahan karena pikiran yang salah ada di pikiran kita harus menaklukkannya pada Kristus. Tapi dalam New King James Version dikatakan ketika kita nggak mampu, taklukan itu pada ketaatan Kristus. To the obedience of Christ. Ambil perjamuan. Ketika kita perjamuan, saya percaya kita diingatkan, Yesus sudah mati buat kita. Kita sudah ditebus, kita berharga di mata Tuhan. Nah, biasanya gosip apa sih yang dilempar sama iblis? Biasanya tujuan gosip yang iblis taruh di pikiran kita, supaya kita, kenapa sih? Nah, saya catat yang pertama, gosip yang mengarah untuk kita merasa insecure, merasa nggak aman, merasa minder, merasa kita nggak lebih baik, nggak lebih hebat, rendah diri. Nah, Yesus pernah
dicoba untuk ada di posisi ini. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ayatnya di mana? Saya nggak catat, tapi saudara boleh catat di Matius 4. Bagaimana pencobaannya terjadi? Ketika Yesus dicobai, iblis berkata seperti ini, jika engkau anak Allah, ingat, dibilang apa? Rubahlah batu ini jadi, bukan jadi anggur, jadi wine, itu di perkawinan ikan. Rubahlah batu ini jadi roti. Perhatikan kata-katanya. Iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Di balik statementnya iblis, mendorong kita untuk berpikir, Yesus belum jadi anak Allah, kalau belum bisa membuktikan, belum bisa berbuat untuk mengubah batu jadi roti. Iblis coba bilang begini, kamu belum hebat di mata Tuhan, belum berharga, belum dikasihi, belum berkenan, kalau kamu belum bisa ubah batu jadi roti. Seringkali statement itu yang keluar di pikiran kita, yang dilempar sama iblis. Kamu belum jadi orang Kristen yang hebat, kalau kamu belum ini, belum itu. Tuh lihat orang lain sudah sampai di titik ini, titik itu. Tuh lihat dia udah bisa ini, udah bisa itu. Tuh lihat dia udah ada di gunung yang tinggi, sementara kamu di lembah yang kelam. Sementara kamu belum buat apa-apa. Dan itu kalau kita biarkan di pikiran kita, membuat kita lama-lama percaya pada perkataan iblis dan berpikir, iya saya di mata Tuhan belum hebat, kayak Tuhan lebih sayang orang lain, kayak Tuhan lebih berkenan kepada orang itu, dan kayaknya saya belum buat ini, belum buat itu sehingga Tuhan gak berkenan, saya belum jadi anak Tuhan yang spesial, yang berharga di mata Tuhan. Dengar baik, ketika Yesus dicobai seperti ini, Yesus gak menanggapi statementnya iblis, dan Yesus gak ikutin apa kata iblis, mengubah batu jadi roti. Kenapa? Karena identitasnya Yesus tidak ditentukan oleh apa kata iblis. Tapi identitasnya Yesus ditentukan ketika di Matius 3 ayat 16, next slide, Matius 3 ayat 16, Yesus dibaptis, lalu keluar dari air baptisan, kemudian langit terbuka, ada Roh Allah seperti burung merpati. Lalu kemudian di ayat 17, turun ke atasnya di ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara ini ada sebelum Yesus rubah air jadi anggur, sebelum Yesus bangkitkan Lazarus dari kuburnya, sebelum Yesus menyembuhkan orang buta, sebelum Yesus tumpang tangan, sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus tahu identitasnya. Karena Yesus nggak harus memenuhi harapan ubah batu jadi roti, identitasnya sudah disayang dikasihi. Hidupmu tidak harus memenuhi harapan orang lain atau harapan diri sendiri yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kamu harus hidup berdasarkan penegasan yang Tuhan kasih tentang kamu. Kamu berharga, kamu spesial, kamu disayang, kamu bisa lakukan hal-hal dahsyat bersama Tuhan. Amin. Kemudian Bapak sudah mengasihi dia anaknya. Amin. Kalau iblis coba menggiringmu berpikir kamu belum ini, belum itu, kamu belum berharga di mata Tuhan, kamu belum spesial di mata Tuhan, lihat orang lain, coba bikin perbandingan, lihat tuh dia berkenan, dia berharga di mata Tuhan, dia spesial, kau bagaimana bubarin obrolannya, bagaimana hancurkan gosip-gosipnya ini yang coba berkembang di pikiran kita dengan mengatakan, ingat Yesus mati di atas kayu salib, bahkan sebelum saya lahir, saya baru lahir di tahun 1900-an, Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib menyatakan dia mengasihi saya sudah disayang Tuhan, saya sudah jadi anak Tuhan karena kematian Yesus di atas kayu salib, saya sudah berkenan karena Tuhan. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat sekali lagi, yang luar biasa. Sebelum saya buat ini, buat itu, saya berharga di mata Tuhan. Karena kalau iblis berhasil buatmu jadi minder, seolah kamu belum jadi anak Allah yang berkenan dan dikasihi, akan berakhir saudara minder, rendah diri, diam di tempat, nggak berani melangkah lebih jauh. Tapi ingat, Yesus mendengar dulu bahwa dia anak Allah, dia dikasihi, dia berkenan. Setelah itu,
perbuatan-perbuatan dahsyat Yesus lakukan. Saya percaya Tuhan mau bawamu melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, supaya hari ini engkau gak perlu minder lagi, gak perlu takut lagi, karena engkau sudah dikasihi, sudah terkenan, sudah disayang Tuhan. Amin. Ya, pegang dadamu, bilang, saya sudah hebat di mata Tuhan. Bilang, Tuhan sudah sayang saya. Bilang, saya sudah jadi anaknya karena kematian Yesus di atas kayu salib. Inilah caranya kita bubarkan podcast, obrolan yang sering kali timbul di pikiran kita, yang bisa buat kita minder, insecure. Karena Yesus gak harus memenuhi harapan ubah batu jadi roti. Identitasnya sudah disayang, dikasihi. Hidupmu tidak harus memenuhi harapan orang lain atau harapan diri sendiri yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kamu harus hidup berdasarkan penegasan yang Tuhan kasih tentang kamu. Kamu berharga, kamu spesial, kamu disayang, kamu bisa lakukan hal-hal dahsyat bersama Tuhan. Amin. Inilah caranya kita bubarkan podcast, obrolan yang sering kali timbul di pikiran kita, yang bisa buat kita minder, insecure. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sih biasanya yang iblis lempar di pikiran kita supaya menahan kita diam di tempat, nggak punya iman, nggak kemana-mana, sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ketika dia bilang, bagaimana jika doamu nggak dijawab? Bagaimana jika kamu nggak dapat kerja? Bagaimana jika sakitmu nggak sembuh? Bagaimana jika suamimu nggak bertobat? Bagaimana jika anak-anakmu salah bergaul? Bagaimana jika? Kalau kita biarkan obrolan ini masuk di pikiran kita, lebih celakanya lagi, kita tanggapi dan kita bilang, iya ya, gimana ya? Kalau besok nggak ada berkatnya, sementara ada yang harus dibayar. Gimana ya? Oh iya, gimana ya kalau saya nggak bisa sembuh? Gimana ya kalau pasangan saya? Maka saudara sedang kasih makan ketakutan. Apa yang harus kita buat untuk membubarkan obrolan itu? Apa yang harus kita buat untuk menghancurkan obrolan itu? Yuk kita buka dulu 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada, pegang dulu dadamu, bilang, saya disayang Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan. Sama-sama bilang, Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih yang sempurna. Waktu saya ingat itu, takutnya hilang. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita harus ingat, kita dikasihi Tuhan. Jika ada lontaran pikiran yang berteriak kepada kita saat pelaku intimidasi berkata, bagaimana jika, siap-siap jawab balik dengan berkata, Tuhan yang berkata, dia akan melakukannya buat saya. Bagaimana kalau besok nggak ada uang untuk bayar cicilan, untuk bayar kebutuhan? Bagaimana kalau besok doamu nggak dijawab? Kamu harus berani bilang dan bubarkan obrolan yang salah itu dengan berkata, Tuhan yang berkata, Tuhan akan memelihara saya menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Kalau iblis berkata, bagaimana jika tidak bisa sembuh? Saudara harus berani berkata, Tuhan yang berkata, oleh bilur darah Yesus, semua penyakit ditanggung di atas kayu salib, dan oleh bilurnya aku sudah sembuh. Tuhan akan melakukannya, Tuhan akan menyembuhkan saya. Amin. Bagaimana jika anak-anakku salah bergaul? Karena Alkitab bilang, kitab Timotius, hari terakhir ada anak-anak yang ngelawan sama orang tua. Tahu ayatnya? Ada ya? Hari-hari terakhir akan datang hari di mana anak-anak melawan sama orang tua. Tapi jangan lupa, ada Kisah 2 ayat 17. Hari-hari terakhir anak-anakmu akan bernubuat. Anak-anakmu akan dipenuhi roh. Kita lebih memilih percaya. Ini yang akan Tuhan lakukan di hari-hari terakhir. Anak-anak kita nggak akan salah gaul, Tuhan akan melakukannya, anak-anak kita akan penuh dengan roh. Amin. Kita harus mengimani itu. Amin. Kita harus membatalkan atau membubarkan obrolan yang salah ini dengan berkata, Tuhan akan melakukannya. Sekarang sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jika di pikiranmu hari ini terlintas perkataan-perkataan yang dari iblis, bagaimana jika, jawab balik dengan berkata, Tuhan pasti melakukannya buat saya. Tuhan pasti melakukannya buat saya. Tuhan pasti genapi janjinya buat saya. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Ini yang paling menakutkan, ini yang paling mengerikan.
membuat kita merasa tertuduh. Sebagai orang Kristen, dalam perjalanan rohani kita pasti semakin bertumbuh. Yang percaya kita pasti semakin bertumbuh, boleh angkat tangannya. Dalam perjalanan rohani kita untuk pasti semakin bertumbuh, bisa juga mengalami kelalaian, kecerobohan, kesalahan. Jangan dibalik ya, saya nggak bilang boleh salah, boleh ceroboh, boleh lalai. Tapi saya sedang bilang, dalam perjalanan rohani kita, bisa saja kita mengalami kecerobohan, kelalaian, kesalahan. Tapi seringkali ketika kita ceroboh, lalai, iblis akan teriak di pikiran kita bahwa kamu sudah bikin kekacauan. Kamu sumber masalah. Dan kalau kita diemin perkataan itu, kita bisa jadi malu. Iya ya, saya malu banget nih. Kok saya ceroboh? Kok saya bodoh banget sih? Kok saya salah banget sih? Saya nyesel banget sih. Nyesel it's okay. Tapi kalau itu dipiara terus, jadi rasa malu, iblis akan menggunakan rasa malu, mengubah satu kesalahan jadi satu identitas. Mana? Boleh ditampilkan. Merasa tertuduh, terus slide berikutnya. Jika kita tidak hati-hati, tuduhan atau rasa malu itu digunakan iblis untuk mengubah satu kesalahan jadi satu identitas. Ya saudara bisa buat salah, tapi saudara bukan sumber masalah. Amin. Saudara gini lah, simpelnya gini. Saudara bisa bergumul dengan gula darah, tapi saudara jangan mau disebut penderita diabetes. Karena penderita diabetes berarti saudara sudah terkungkung, saudara nggak bisa berubah, saudara penderita. Saudara udah statusnya penderita. Tapi kalau saudara bergumul dengan gula darahmu bisa naik, turun. Tapi kamu bisa bebas dari masalah gula darah, karena kamu bukan penderita diabetes. Amin. Kamu bisa salah, tapi kamu bukan sumber masalah. Maksud saya gitu. Tapi iblis, kalau kita diamkan, dia menghakimi kita. Obrolan itu timbul di pikiran kita. Iya, saya bikin kacau nih. Ya, ini saya bikin masalah nih. Ya, nih. Aduh, kok saya ceroboh banget sih. Saya bodoh banget sih. Kalau saudara pelihara itu, saudara akan malu. Iya, saya malu banget sama keluarga. Malu banget sama orang dekat. Berubah satu kesalahan jadi satu identitas. Bahayanya lagi, kalau sudah berubah jadi satu identitas, saat-saat di mana saudara harusnya sangat merasakan perlu dekat Tuhan. Next slide. Saat-saat di mana saudara perlu dekat Tuhan, karena saudara lagi ada kesalahan, perlu merasakan kehadiran Tuhan, menjadi saat-saat di mana saudara paling tidak bisa mendekat ke hadirat Tuhan. Bahaya banget nih. Dia ubah situ semua. Kemarin ada jemaat telepon saya. Loudspeaker sama istrinya. Ada anaknya. Seorang bapak bilang begini, saya udah buat salah Pak sama istri sama anak saya. Saya nyesel banget. Saya kok kesel banget ya Pak, kok saya bisa seceroboh itu ya. Saya udah gak bisa jadi berkat buat istri dan anak-anak saya. Dia udah cerita kesalahannya. Lalu saya bilang sama istrinya, Ibu, tapi Ibu udah mengampuni ya, ampuni. Bapaknya kan udah ngaku dosa ya, ampuni. Iya Pak, kan harus mengampuni 70 kali 7 kali. Saya bilang, Bu, ini tulus apa lagi nyindir Bu? Lalu enggak, beneran Pak, tulus katanya gitu kan. Iya, terus seorang bapak ini bilang begini, iya Pak, saya kok ceroboh banget, saya kok salah banget ya Pak. Saya sampai nggak berani loh datang sama Tuhan. Saya sampai nggak berani perjamuan kudus. Saya sampai nggak berani doain anak saya. Nah ini udah satu kesalahan. Rasa malu digunakan untuk mengubah oleh iblis. Mengubah karena podcastnya dipelihara di pikiran, karena obrolannya dipelihara di pikiran. Satu kesalahan jadi satu identitas. Saya bilang, gini Pak, ambil kertas, ambil pulpen. Buat apa Pak? Udah ambil, ikutin aja. Ambil, diambil. Saya bilang, Pak, tolong Pak, sebulan ini Bapak tulis kebaikan yang Bapak buat istri dan anakmu. Maksudnya gimana Pak? Udah tulis aja, kebaikan. Apa aja yang menurut Bapak itu hal baik yang Bapak lakukan buat istri dan anakmu. Dia tulis. Saya bilang, jangan lebih dari 10 ya, 10 paling banyak. Iya, dia tulis. Saya tunggu, terus saya bilang, ada 10 Pak? Ada Pak. Terus saya bilang, sekarang Pak, tulis kesalahan, paling banyak 10 ya Pak, kesalahan yang Bapak buat sebulan ini buat istri dan anak Bapak. Dia langsung jawab gini, Pak, itu yang tadi saya bilang. Saya bilang,
Itu doang. Iya itu doang. Satu doang. Saya bilang karena satu kesalahan, Bapak bilang Bapak pembuat masalah, nggak bisa jadi berkat. Bapak troublemaker. Enggak. Di dalam Kristus, jangan mau kita dihakimi. Kita bisa salah, tapi kita bukan troublemaker. Amin. Kesalahan bukanlah sesuatu untuk menjatuhkan kita ke arah yang lebih buruk. Kesalahan bisa dipakai Tuhan menjadi bekal untuk kita menghadapi hari depan. Amin. Jangan biarkan kesalahanmu di hari ini membuatmu jadi lemah, putus asa, dan akhirnya diam di tempat, enggak kemana-mana, padahal Tuhan punya yang lebih hebat di depanmu. Kamu nggak berani melangkah. Jadi gimana dong Pak? Setiap kali iblis menuduh saya, bilang Roma 8 ayat 1 bilang, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang mana? Roma 8. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya, ya berarti kita nggak diam di tempat. Kita dimerdekakan. Di ayat 2 dikatakan apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya kita bisa berkata, saya bisa salah hari ini, tapi bukan untuk selamanya saya salah. Darah Yesus sudah menguduskan saya untuk saya merdeka, dan saya bisa belajar dari kesalahan supaya besok saya nggak buat salah lagi. Saya akan melangkah lebih hebat lagi bersama Tuhan. Amin. Bilang sama-sama, saya bisa salah, tapi saya bukan pembuat masalah. Saya akan belajar dari kesalahan, dan saya akan melangkah lebih baik, dan saya akan sampai di tujuan Tuhan yang lebih hebat buat hidup saya. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Nah inilah kira-kira yang seringkali masuk di pikiran kita. Buat kita merasa minder, buat kita rasa takut, buat kita rasa tertuduh. Tujuannya cuma satu, supaya saudara nggak berani melangkah lebih jauh. Karena di depan Tuhan punya yang lebih hebat buat hidupmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Oke, bagian keempat, sampai di titik ini yang diberkati, boleh lambaikan tinggi tangannya. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pemain musik boleh siap-siap. Kemudian yang terakhir saya catat, sesuatu yang perkataan-perkataan yang membuat kita merasa, saya tulis di sini kecewa. Yang saya maksud kecewa adalah putus asa. Merasa nggak berdaya. Saya mau bilang, obrolan-obrolan yang iblis lempar di pikiran kita itu nggak bisa hancur selamanya. Kalau kita tahu cara menghancurkannya hari ini, tapi besok akan datang lagi, dan kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, dan kita harus belajar menghancurkannya setiap kali itu datang. Amin. Hancurkan setiap kali itu datang. Nah, dalam apa yang saya pelajari, setiap kali orang mau naik level rohani, itu nggak luput dari kesulitan, nggak luput dari masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan baginya. Ini yang seringkali iblis pakai. Saya percaya setiap kita percaya Tuhan kuat, Tuhan sanggup, bahkan lebih dari sanggup. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan kuat, Tuhan sanggup, dan Tuhan lebih dari sanggup. Mengenai Tuhan, saudara nggak bisa putus asa. Tapi iblis akan buat putus asa. Ya, saya tahu Tuhan sanggup, Tuhan lebih dari sanggup, Tuhan kuat, tapi kamu nggak bisa. Nah, ini yang akan iblis bilang. Makanya Abraham sempat desperate juga, putus asa juga dalam penantiannya, menanti janji Tuhan. Karena dia tambah tua. Dia bukan gak percaya Tuhan sanggup, dia percaya Tuhan sanggup. Dia bukan gak percaya Tuhan bisa, dia percaya Tuhan bisa. Tapi iblis mendorong dia untuk berpikir, kamu udah tua, kamu yang gak bisa. Tuhan bisa, tapi kamu udah tua. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus bilang, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku jalan. Yesus bilang, ayo naik, jalan. Lalu Petrus naik jalan. Bersama Tuhan semuanya bisa. Amin. Sama-sama bilang bersama Tuhan semuanya bisa. Tapi kemudian Petrus mulai berpikir, masa saya jadi bisa nih? Dan iblis mulai bilang, Tuhan emang bisa, kamu gak mungkin bisa. Tenggelam. Iblis gak akan bilang Tuhan gak bisa, Tuhan gak mampu, Tuhan gak sanggup. Iblis akan bilang, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, tapi kamu gak bisa. Ketika perkataan itu muncul, obrolannya seperti itu muncul di pikiranmu, apa yang harus kamu lakukan?
Filipi 4 dulu ayat 13. Yuk baca Filipi 4 ayat 13. Segala perkara bisa, amin, sama-sama bilang. Bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya catat seperti ini, saat gosiper berkata kamu tidak bisa. Slide yang saya buat boleh ditampilkan. Saat gosiper berkata kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu tidak akan, bersiaplah untuk menjawab. Kata Tuhan, saya bisa. Saya ulang, kata Tuhan, saya bisa. Sama-sama bilang, kata Tuhan, saya bisa. Apa yang coba iblis lempar di pikiranmu? Kamu gak bisa. Tuhan sanggup, kamu gak bisa. Sekarang kita sama-sama jawab, kata Tuhan, saya bisa. Kata Tuhan, saya bisa. Kata Tuhan, saya bisa. Tambahkan kalimat belakangnya. Kalau anak muda, iblis bilang, kamu gak bisa hidup kudus. Tuhan sih kudus, tapi kamu sekarang, di usiamu sekarang gak bisa hidup kudus. Mulai bilang, kata Tuhan, saya bisa hidup kudus. Utangmu gak bisa dibayar, ya Tuhan bisa semuanya. Tapi melihat utangmu jumlahnya terlalu tinggi, dan kemudian kemampuanmu terbatas, bilang, kata Tuhan, saya bisa memenuhi. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi bilang, kata Tuhan, saya bisa. Bilang kanan kirinya, kata Tuhan, saya bisa. Amin. Inilah 4 hal yang seringkali muncul di pikiran kita, yang buat kita insecure, yang buat kita takut, yang buat kita tertuduh, yang buat kita tidak berdaya. Tapi sekarang Tuhan kasih tahu caranya menghancurkan itu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang salah tetap menetap di pikiranmu. Bubarin pikiran itu, amin. Hancurkan itu kepada ketaatan Kristus. Dan Tuhan sudah mengajar kita untuk memelihara pikiran kita, sehingga ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya doa kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat kita menghadapi hari depan. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk ke posisi, ke keadaan yang lebih lagi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Yang diberkati